metode Newton-Raphson ya. Metode Newton-Raphson itu sebagaimana Anda tahu dia memerlukan perhitungan turunan fungsi. Nah, kalau dia menggunakan turunan ya tidak semua fungsi mudah dicari turunannya ya, terutama untuk fungsi-fungsi yang bentuknya rumit. Nah, untuk mengatasi hal itu, turunan fungsi itu dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang lebih ekivalen. Nah, cara atau bentuk lain yang lebih ekivalen itu bagaimana? Ya, dengan melakukan modifikasi metode Newton-Raphson. Ya, yang dinamakan dengan metode secant. Ya, jadi metode secant ini merupakan apa ya istilahnya ya, merupakan modifikasi dari metode Newton-Raphson. Jadi kalau yang sebelumnya memerlukan turunan, maka sekarang tidak memerlukan turunan. Gitu. Ya, metode ini tadi XR plus 1 ya, jadi akar dari R plus 1, jadi akar sesudahnya. Jika akar sesudahnya ini nanti berhubungan dengan akar saat ini dengan akar yang sebelumnya. Ya, jadi nanti kita untuk mendapatkan berapa akarnya yang diharapkan atau dihitung ya, itu didapatkan dari akar sesudahnya yang merupakan atau didapatkan dari akar sebelumnya serta akar saat ini. Oke. Bagaimana kalau kita menggunakan metode Newton-Raphson ya? Maka kita menggunakan turunan X gitu ya. Cara menghitungnya adalah dengan menggunakan fxr ya dikurangi fxr min 1 ya dibagi xr min 1. Kalau turun itu ya kompatibelnya ya dia bisa menggunakan fxr min 1 bagi xr min 1. Semuanya apa putus-putus dengar suara saya? Sekarang masih putus-putus nggak? Masih putus nggak?
Apakah suara saya terdengar jelas? Iya Bu, jelas. Iya Bu, jelas. Oke, sampai mana ya saya tadi ya? Sudah ya tadi ya, bisa kedengeran yang ini tadi ya? Iya Bu, yang ini Bu, yang Ini belum. Ini ya ya. belum. Ya. Oke. Oke, bentar. Oke, jadi sebagaimana informasinya tadi yang sudah saya jelaskan ya, bahwa metode second ini ya merupakan pengembangan dari metode Newton-Raphson ya. Jadi kalau metode Newton-Raphson ya itu adalah metode yang membutuhkan turunan dari sebuah fungsi. Nah, padahal kita kalau mau buat turunan itu kan kadang bisa, kadang enggak. Bukannya nggak bisa ya, bisa tapi sulit gitu loh. Nah, bisa menggunakan bentuk atau cara lain. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode second. Nah, di metode second ini ya, saya refresh dikit, di metode second ini kita bisa mendapatkan sebuah akar. Ya, ini XR plus 1 berarti akar sesudahnya ya. Di mana akar sesudahnya atau akar yang kita harapkan ini didapat dari akar saat ini serta akar sebelumnya. Nah, di metode Newton-Raphson dia membutuhkan sebuah turunan ya. Turunannya adalah F turunan dari X ya, itu rumusnya adalah fungsi dari akar saat ini dikurangi dengan fungsi dari akar sebelumnya ya, dibagi dengan akar saat ini dikurangi dengan akar sebelumnya. Oke ya. Kemudian kita bisa membuat persamaan dari second ya. Dari second itu adalah dengan cara kita punya XR plus 1 ya, di mana akar sesudahnya ya itu berasal dari XR atau akar saat ini dikurangi dengan fungsi dari X akar saat ini dibagi dengan turunan dari XR. Nah, turunan dari XR ini tadi ya, turunan dari XR ini, sebentar saya coba buka di pin ya. Oke, kita bisa buat begini ya. Jadi ibaratnya kita itu punya persamaan di sini, kita bisa lihat ya. Jadi XR plus 1 ya. XR plus 1 ya itu berasal dari XR ya dikurangi dengan fungsi dari XR gitu ya, dibagi dengan turunan dari XR. Ini ya. Nah, sekarang sorry. Ini harusnya kan ini enggak ada ya. Jadi ini dikurangi FXR 9. Ini harusnya dihapus sih. Ya, jadi ini ya ini dibagi dengan ya. Nah, sekarang XR ini bisa kita tuliskan kembali. Ini bisa kita tuliskan kembali. Ya, dikurangi dengan fungsi dari XR kan gitu ya. Dibagi dengan fungsi turunan dari XR. Nah, kita lihat sekarang. Fungsi turunan dari XR kan ini. Ya,
fungsi dari XR dikurangi XR min 1 dibagi XR dikurangi XR min 1. Nah, berarti ini kan rumusnya kan XR min fungsi dari XR dibagi F turunan dari XR. Nah, F turunan dari XR ini kita gantikan dengan yang ada di sini. Gitu ya. Jadi ini kalau kita gantikan berarti kan fungsi FXR dibagi ini ya, dikurangi ini dibagi XR min 1. Berarti kan dibalik ya. Bener ya? Jadi ini ibaratnya XR, fungsi XR-nya tetap dia FXR dibagi ya dengan fungsi turunan dari XR ya. Fungsi turunannya adalah FXR ya dikurangi dengan fungsi XR min 1 gini ya, dibagi dengan XR kan gini ya, kurangi dengan XR min 1. Oke. Nah, ini kita balik ya, karena kan dibaginya kan di sini ya, sehingga ini boleh begini nulisnya jadinya. XR gini ya, dikurangi dengan fungsi dari XR. Fungsi XR itu di sini ya. Ini kan dibalik ini naik ke atas. Benar ya? Berarti ini kan XR min XR min 1 kan gitu ya, XR min 1, benar ya? Dibagi dengan ya, FXR kurangi dengan F nah ini. Jadi kita bisa mendapatkan XR plus 1 ya. Ya, bisa mendapatkan XR plus 1 ya, XR dikurangi FXR, XR min XR min 1 dibagi FXR ya, dikurangi FXR min 1 ya. Jadi ini asal rumus ini Anda mestinya sudah tahu dengan cara penurunan yang sudah saya lakukan tadi ya. Sebentar, ada yang masuk nggak temannya tadi? Kayaknya kok ada tuh nggak ya? Ampun, Roy, baru bangun kali ya. Oke, untuk penurunannya ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Jelas ya untuk penurunannya ya. Oke, kita lanjutkan. Algoritma metode second ya. Yang pertama adalah definisikan fungsi dari fx. Kemudian kita tentukan definisikan toleransi dari apa itu namanya? Area. Masih ada yang gabung sih, kok baru masuk sih. Oke, kita lanjutkan. Jadi di algoritma metode second yang pertama kita menentukan fungsi dari fx ya. Kemudian menentukan toleransi error serta iterasi maksimumnya. Nah, kemudian nanti kita memasukkan dua pendekatan awal yang digunakan. Jadi kalau kita menggunakan metode second nanti ada tebakan awal itu, kemudian tujuannya nanti mau berapa kali iterasi untuk mendapatkan akar atau berapa toleransi errornya. Oke ya. Kemudian 0 dan fungsi dari X1. Nah, tadi kan X0 sama X1 sudah diuji coba atau sudah ditentukan pendekatan awalnya ya. Langkah berikutnya adalah menghitung nilai fx0 dan fx1 ya. Di mana fx0 dan fx1 ini adalah iterasi